warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Pertiwi dari kelompok 3 Etika Profesi SMK Negeri 1 Makassar. Saya akan membawakan materi mengenai kasus pelanggaran etika profesi. Nah, sebelum ke videonya, pastikan kalian udah nyalain loncengnya dan jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat ke banyak orang. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai etika profesi dan kode etik profesi. Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Nah, kode etik profesi itu sendiri merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya. Tujuan kode etik agar profesionalisme memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pengguna jasa atau nasabahnya. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai etika profesi dan kode etik profesi. Sekarang kita akan beralih ke materinya. Kasus 9 kantor akuntan publik yang diduga melakukan kolusi dengan kliennya. Jakarta, 19 April 2001, Indonesia Corruption Watch meminta pihak kepolisian mengusut 9 kantor akuntan publik yang berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP diduga telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang diauditnya antara tahun 1995 sampai dengan 1997. Koordinator ICW Teten Masduki kepada wartawan di Jakarta, Kamis, mengungkapkan berdasarkan temuan BPKP, 9 dari 10 kantor akuntan publik yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai standar audit. Hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Sehingga akibatnya, mayoritas bank-bank yang diaudit tersebut termasuk di antara bank-bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun 1999. Dengan kata lain, 9 kantor akuntan publik itu telah menyalahi etika profesi. Kemungkinan adanya kolusi di antara kantor akuntan publik dengan bank yang diperiksa untuk memoles laporannya sehingga memberikan laporan palsu. Ini jelas suatu kejahatan, ujarnya. Karena itu, ICW dalam waktu dekat akan memberikan laporan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan mengenai adanya tindak kriminal yang dilakukan oleh kantor akuntan publik dengan pihak perbankan. ICW menduga hasil laporan kantor akuntan publik itu bukan sekedar human error atau kesalahan dalam penulisan laporan keuangan yang tidak disengaja, tetapi kemungkinan adanya penyimpangan dan pelanggaran yang coba ditutupi dengan melakukan rekayasa akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hertina, saya perwakilan dari kelompok 3. Akan melanjutkan materi tentang kasus 9 KAP yang diduga melakukan solusi dengan kliennya. Tenten juga menyayangkan Dirjen Lembaga Keuangan tidak melakukan tindakan administratif meskipun pihak BPKP telah menyampaikan laporannya. Karena itu, kemudian ICW mengambil inisiatif untuk mengekspor laporan PKP ini karena kesalahan ke-9 KAP itu tidak ringan. Kami mencurigai ke-9 KAP itu telah melanggar standar audit sehingga menghasilkan laporan yang menyesatkan masyarakat. Misalnya, mereka memberi laporan bank tersebut sehat, ternyata dalam waktu singkat bangkrut. Ini merugikan masyarakat. Kita mengharapkan ada tindakan administratif dari Departemen Keuangan, misalnya mencabut izin laporan kantor akuntan publik itu. Tegasnya menurut Tenten, ICW juga sudah melaporkan tindakan dari ke-9 KAP tersebut kepada Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia dan sekaligus meminta supaya dilakukan tindakan etis terhadap anggotanya yang melanggar kode etik profesi akuntan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syadi Faulia dari kelompok 3 yang membahas kasus ke-9 KAP yang diduga melakukan kolusi dengan kliennya. Saya akan melanjutkan
dengan membahas dampak yang ditimbulkan dari kasus 9 KAP yang diduga melakukan kolusi dengan kliennya. Dampaknya yaitu 1. Dicabutnya surat izin KAP karena telah merugikan perusahaan dan seluruh jajaran masyarakat. 2. Dibekukannya kegiatan usaha 9 KAP oleh pemerintah. 3. Dilaporkannya tindakan dari ke-9 KAP tersebut pada Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia. 4. Diberikan sanksi terhadap anggotanya yang melanggar kode etik profesi akuntan. Saya akan membahas cara mengatasi atau solusinya, yaitu agar tindakan seperti ini tidak terjadi lagi. Seharusnya tim audit atau pemeriksaan akuntansi yang ada di dalam kantor akuntan publik harus lebih cermat dan teliti dalam menyelidiki dan mengusut bagaimana sistem akuntansi yang berjalan di perusahaan KAP. Etika profesi akuntansi sangat penting untuk diterapkan di semua perusahaan. Departemen Keuangan harus mencabut surat izin KAP agar mereka jera dengan apa yang telah diperbuat yang telah merugikan perusahaan dan seluruh jajaran masyarakat. Terima kasih.